Arung Palaka. Jika ditanya tentang sosoknya, maka akan timbul tanggapan yang beragam. Bagi warga Bugis, dia adalah pahlawan. Bagi warga Makassar, dia adalah pengkhianat. Bagi warga Indonesia, dia adalah kaki tangan POC. Dan tetap saja, bagi warga Bugis, dialah sosok yang berjiwa agung. Sosok yang memperjuangkan dan memerdekakan bangsa Bugis dari kedikdayaan kerajaan Goa. Meskipun caranya memang tidak sebaik itu. Di video kali ini, mari kita kupas tentang sosok Arung Palaka. Mengapa dia dicap sebagai pengkhianat, dan mengapa di sisi lain ada yang menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di antara kisah panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, nama Arung Palaka selalu muncul dengan dua wajah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai pahlawan bagi rakyat Bugis, tapi ada pula yang mengutuknya sebagai pengkhianat bangsa. Arung Palaka lahir di sebuah wilayah bernama Tanete di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1630-an. Dia berasal dari Kerajaan Bone, salah satu kerajaan besar di Jasirah Selatan, Sulawesi. Sejak kecil, Arung Palaka tumbuh di tengah situasi politik yang penuh dengan kekacauan dan penindasan. Saat itu, Kerajaan Goa di bawah Sultan Hasanuddin sedang berkuasa. Goa menjadi kerajaan terkuat di kawasan timur Nusantara. Namun, kekuatan itu juga membawa penderitaan bagi beberapa kerajaan Bugis, termasuk Kerajaan Bone. Banyak bangsawan dari rakyat Bone yang dijadikan budak setelah Goa menaklukkan kerajaan mereka. Arung Palaka sendiri pernah merasakan hidup sebagai tahanan di bawah kekuasaan Goa. Dari sanalah muncul tekad dalam dirinya untuk membebaskan rakyat Bugis dari belenggu penindasan. Kebencian Arung Palaka terhadap Goa tumbuh seiring dengan waktu yang terus berjalan. Baginya, Goa bukan sekedar musuh politik, melainkan simbol dari kekuasaan yang menindas bangsanya. Maka ia bersumpah suatu hari nanti akan menebus penderitaan rakyat Bone. Namun nasib membawanya jauh dari tanah kelahirannya. Arung Palaka pada suatu momen melarikan diri ke wilayah Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Batavia kala itu adalah wilayah yang dikuasai oleh pihak Belanda. Di sanalah sejarah mulai mencatat sisi gelap yang kelak muncul dan membuat namanya dibenci oleh sebagian besar orang Indonesia. Di Batavia, Arung Palaka menjalin hubungan dengan POC, perusahaan dagang Belanda yang perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan penjajah di Nusantara. Arung Palaka melihat kesempatan besar. Ia tahu bahwa hanya dengan bantuan POC, ia bisa menantang kekuasaan besar kerajaan Goa. Maka ia pun bersekutu dengan Belanda, meski ia tahu aliansi itu akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Arung Palaka tahu POC bukanlah organisasi kebaikan. Namun mau bagaimana lagi, ia harus melakukannya. Meskipun dalam hatinya sendiri dia membenci POC. Tahun 1666, Arung Palaka kembali ke Sulawesi bersama pasukan POC. Dia memimpin perlawanan besar melawan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tokoh yang kini justru diangkat sebagai pahlawan nasional.
Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Inilah yang disebut dengan Perang Besar Makassar. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian, pada tahun 1669, Kerajaan Goa resmi jatuh. Benteng Somba Opu, simbol kebesaran kerajaan itu, hancur lebur. Dan kemenangan itu membawa nama Arung Palakka ke puncak kejayaannya. Pada momen itu, Arung Palakka juga diangkat sebagai Raja Bone yang ke-17. Namun, di balik kemenangan itu, luka besar terus menganga. Banyak rakyat Bugis dan Makassar yang menjadi korban. Kerjasama Arung Palakka dengan POC dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap semangat persatuan bangsa. Bagi rakyat Makassar, Arung Palakka adalah pengkhianat yang membantu penjajah menghancurkan saudaranya sendiri. Tapi bagi rakyat Bone, dia adalah pembebas yang berhasil menghapus masa kelam perbudakan di bawah kedikdayaan Goa. Inilah dilema terbesar dalam sejarah Arung Palakka. Ia membebaskan bangsanya, tapi dengan cara yang dianggap mengorbankan bangsa lain. Ia membawa kemerdekaan bagi sebagian, namun penderitaan bagi sebagian yang lain. Setelah kemenangan atas Goa, Arung Palakka menjadi Raja Bone. Ia berkuasa dengan dukungan penuh dari POC, dan kekuasaannya meluas hingga ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Namun hubungan dengan Belanda tidak selalu berjalan mulus. Arung Palakka seringkali menolak perintah yang dianggap melampaui batas. Ia bukan boneka. Dalam beberapa catatan, ia bahkan berani menentang kebijakan POC yang merugikan rakyatnya. Meski demikian, cap sebagai pengkhianat sudah terlanjur melekat pada dirinya. Banyak tokoh sejarah menilai bahwa keberpihakannya kepada POC telah membantu memperkuat posisi Belanda di Indonesia bagian timur. Karena itulah, hingga hari ini Arung Palakka tidak pernah diangkat sebagai pahlawan nasional. Pemerintah Indonesia menilai tindakannya lebih banyak menguntungkan penjajah daripada memperjuangkan kemerdekaan bangsa secara keseluruhan. Namun bagi sebagian sejarawan, keputusan itu terlalu hitam putih. Mereka melihat Arung Palakka sebagai sosok yang kompleks, seorang pemimpin yang bertindak sesuai dengan kondisi zamannya, di mana pilihan antara baik dan buruk tidak selalu jelas di zaman itu. Ia berjuang bukan untuk Belanda, tapi untuk rakyat Bugis yang menderita. Lagi pula, di zaman itu belum ada istilah Indonesia. Ia melihat Belanda sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Tanpa dukungan mereka, mungkin rakyat Bone tidak akan pernah lepas dari dominasi kerajaan Goa. Dan kini, lebih dari 3 abad kemudian, nama Arung Palakka tetap menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Di satu sisi, ia adalah simbol kebangsaan Bugis. Di sisi lain, ia adalah pengingat betapa rumitnya perjuangan dalam masa penjajahan. Mungkin, daripada memandangnya semata sebagai pahlawan atau pengkhianat, kita perlu melihat Arung Palakka sebagai seorang manusia biasa, sebagai pemimpin yang berani dalam mengambil resiko besar demi bangsanya, yaitu warga Bugis. Meskipun pada akhirnya dia harus menanggung kebencian sepanjang sejarah dari seluruh saudara-saudaranya di Indonesia. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini mengenai sosok Arung Palakka. Sosok yang dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat Bugis dan dicap sebagai pengkhianat oleh mungkin bagi seluruh warga di luar suku Bugis, beserta semua dilema-dilemanya. Kalau ada saran atau tanggapan, bisa kita tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini.
Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.